Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, melimpahkan kesehatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ketika kita terbangun dari tidur, maka ada Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diawali dengan hamdalah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita tiada daya tiada upaya karena kita terlelap tidur secara keseluruhan. Jasmani kita, raga kita itu tidak melakukan apapun, tidak dapat melakukan apapun dikarenakan terlelap tidur. Ini gambaran dari hal wafat. Akan terjadi seperti itu. Ketika kita terbangun, maka yang pertama kali kita memuji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita mendengar seruan azan. Hayya 'alas shalah. Nah, pada seruan itu secara fitrah manusia, secara fitrah kita selaku makhluk Allah, selaku hamba Allah, itu sedang diajak, dipanggil oleh Sang Khalik. Kita sebagai makhluk sedang dipanggil oleh Khalik. Mari kita sholat. Nah, dengar panggilan handphone saja, kita bergegas mencari di mana itu bunyi handphone. Keberadaan handphone itu di mana. Nah, maka ketika Allah langsung yang memanggil hayya 'alas shalah, mari kita sholat, maka segera secara ruhani yang kuat ingin sekali mendekati seruan itu, maka bergegas kita menyeru, mendatangi suara adzan. Hayya 'alal falah, dilanjutkan dengan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan. Insya Allah kita sebagai kaum muslimin, mukminin, kita akan memperoleh kebahagiaan tatkala seruan azan, kemudian perintah untuk melaksanakan sholat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dilaksanakan dengan secara berjamaah. Maka insya Allah kesempurnaan sholat kita akan terpenuhi. Setidaknya ketika kita kurang dalam hal bacaan, tidak fasih ketika membacakan Al-Fatihah ataupun ayat-ayat Al-Quran, setidaknya kita bisa dapat sempurna dengan cara melaksanakan sholat berjamaah. Nah, untuk itu, ini alhamdulillah sudah menjadi pembiasaan kita semua, kita dapat melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kemudian untuk selanjutnya, di dalam sholat, bahkan setelah sholat, kita dianjurkan untuk berzikir,
ya, bertasbih, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Kalau kita sadari ketika kita melakukan itu semua, seperti contoh bacaan iftitah, doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dilanjutkan setelah sholatnya berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita sadari itu semua, sebetulnya kita sedang melakukan amalan makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat itu senantiasa memuji, mensucikan Allah, bersujud, bertakbir dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan itu semua, itu sama halnya kita sedang melakukan amalan-amalan para malaikat. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah perintahkan para malaikat itu untuk bertasbih, maka selamanya para malaikat tidak pernah membangkang. Terus bertasbih kepada Allah. Ketika malaikat-malaikat diperintahkan untuk sujud, untuk tunduk, maka malaikat tidak pernah melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Tetapi sebaliknya, ketika dipanggil tidak pernah mau datang, hayya 'alas shalah, tidak ada getaran ataupun merasa diri ini untuk kewajiban mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala, berarti mungkin di dalam hatinya, di dalam dirinya ada penyakit. Apa penyakitnya? Ya, penyakitnya adalah godaan syaitan, bisikan syaitan. Padahal kita semua memahami bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, ada khobar innahu, sungguh atau sesungguhnya, hu, syaitan itu aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ketika kita mengikuti hawa nafsu untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama artinya kita sedang diperdaya atau diperbudak oleh syaitan, sedang dibisikkan agar kita tidak tunduk pada syaitan. Pertanyaannya, kita mau pilih yang mana? Apakah kita ingin melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para malaikat, atau amalan-amalan yang dilakukan oleh para syaitan, laknatullah? Tentunya secara fitrah, secara sadar diri, kita hamba Allah yang wajib untuk tunduk kepada Allah, maka tentunya kita menginginkan untuk menempuh jalan yang baik, menempuh jalan yang Allah ridhoi. Maka sejatinya bahwa manusia itu adalah suluhul qadim, dari dahulunya, dari zaman ajalinya, itu semuanya adalah baik. Tetapi ketika terlahir di alam dunia, maka cobaan, rintangan, godaan itu terus menerpa kita semua, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi seperti itu, sejatinya manusia itu secara keseluruhan adalah suluhul qadim. Dahulunya adalah betul-betul terbentuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang secara fitrah betul-betul baik. Tetapi terlahir di alam dunia, cobaan, godaan dan rintangan itu menerpa kita semua.
Yang menjadi kekuatan kita adalah senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang sebagai musuh yang nyata bagi kita semua. Itu saja tausiah singkat setiap ba'da subuh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat khusus untuk diri pribadi dan khusus umumnya untuk para jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.